Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap berdoa. Bismillah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Sebelum memulai, kita speaking dulu tentang 7 jurus BK hebat. Anda semua dipersilakan untuk berdiri. Jurus pertama, kenali potensi. Oke. Di sini nanti ada beberapa aktivitas, ada 4. Yang pertama aktivitasnya adalah asesmen menggunakan aplikasi. Udah bawa HP semua? Yang kedua ada refleksi, nanti kita diskusi sama-sama menggali makna di balik permainan atau simulasi. Kemudian ada konsepnya, yaitu nanti gaya belajar, kecerdasan, pengenalan minat bakat, terampil, mengidentifikasi potensi bakat, minat, menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan karir kalian. Sudah siap masuk? Materi? Kita tujuannya adalah nanti kalian memahami tentang tipe gaya belajar serta karakteristiknya, dapat memahami ciri dan strategi belajar untuk masing-masing tipe gaya belajar. Sebelum masuk, nah Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, ada yang tahu apa itu potensi? Ada yang bisa jawab? Oke, tulis. Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Oke. Kemampuan yang dimiliki, tepuk tangan. Bagus ya, jadi pintar tulis. Potensi adalah kemampuan yang dimana kemampuan itu harus dikembangkan. Sudah ada yang tahu potensinya masing-masing? Ibu beri kaca, silakan maju ke depan. Ibu kasih contoh, misalnya potensiku menyanyi. Potensiku ada di bidang olahraga. Potensiku di bidang seni. Oke, seni teman-teman. Ada lagi yang siapa? Potensiku ada di bidang seni. Oke, seni juga. Oke, sudah paham ya? Berarti kalian sudah paham tentang potensi yang dimiliki. Kita masuk ke materi. Oke, siap? Ready? Go! Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Oke, tepuk tangan untuk tulis ya. Hati-hati tergelincir. Kita akan melaksanakan simulasi asesmen. Silahkan Kak Ananda semua buka HP-nya. Kak, nama linknya adalah Aku Pintar. Buka di Chrome. Aku Pintar. Aku Pintar. Tes kemampuan loh. Iya. Oke.
Iya, silakan Anda isi. Itu ada berupa pernyataan isi. Silakan akhirnya secara jujur. Tes kemampuan. Ya, lanjut dulu ya. Oke, dilihat dulu. Silakan lakukan asesmen pada tautan Aku Pintar. Itu kan ada rentangnya, nak. Sangat cocok tuh. Berarti hijaunya penuh. Kirim ke ibu. Kalau dihijauin kamu macam mana? Kalau dihijaukan semua, apakah semua pernyataan sesuai dengan kondisi kamu? Tidak. Tentunya ada yang tidak, ada yang hampir. Tes kemampuan Will. Iya, tes kemampuan. Sudah, Bu. Kumpulkan. Selanjutnya ya, Bu. Ya, selanjutnya masih ada itu, nak, pernyataan itu. Nah, oke. Kemampuan ya. Ya. Yang udah siapa? Kemampuan untuk mengenali, membedakan antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, serta kepekaan memahami alam. 100%-nya di intrapersonal. Oke, boleh tepuk tangan untuk Dapa. Berarti Dapa dia lebih ke kecerdasan intrapersonal 100%. Berarti dia benar-benar di intrapersonal. Tifa akan membacakan hasilnya. Kinestetik. Memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari Betul tidak? Kamu lebih ke tadi apa, visual sama kinestetik itu lebih ke belajar dengan berinteraksi. Harus ada interaksi dulu baru kamu ngerti. Betul. Ya, betul. 92%. Interpersonal. Dapat tadi apa? Intrapersonal juga. Berarti sama, berarti gaya belajar Doni itu sama dengan Dapa. Jadi kalau bentuk satu kelompok, Doni bisa dikelompokkan dengan Dapa. Yang udah boleh dilanjutkan ke materi kita, yaitu adalah gaya belajar. Ada yang tahu apa itu pengertian dari gaya belajar? Bu. Ya, Bu. Oke, Dapa, maju ke depan. Boleh tepuk tangan untuk Dapa. Semangat Dapa hari ini ya. Gaya belajar adalah cara unik setiap individu menyerap, memproses, dan menyimpan informasi. Gaya belajar yang umum dikenal adalah visual melalui penglihatan. Tepuk tangan untuk Dapa. Tepuk tangan. Ye. Tangan. Sekarang semangat. Oke, kita lanjut. Silakan. Udah yang tadi dah beda-beda. Silakan lanjut ke tes gaya belajar. Iran udah gaya belajar. Dika, Bu, Dika sudah. Dika sudah. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual ya. Lihat, betul nggak hasilnya? Harus lihat gambar, paham. Ada yang beda? Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual. Gaya belajar. Perhatikan ke depan. Jadi tadi kita sudah sambilan ya. Itu ada gaya belajar.
ada yang tadi visual, auditori. Jadi tipe gaya belajar ini ada 3. Nah, silakan Anda isi di lembar ini hasilnya. Bu, perfeksionisme bu. Berarti perfect. Kalau mau itu berarti harus sempurna. Ini soalnya, Lagi, ya gaya belajar kalian tulis di sini nanti ya di komplo itu di akhir. Udah, boleh dibacakan. Boleh dibacakan. Nanti di akhir dikumpul semuanya ya. Jangan lupa di kertasnya dikasih nama lengkap, nama saja ya. Kami informasi. Oke, tepuk tangan buat Ira. Ada yang beda? Oh, 2 dulu datang. Gaya belajar visual melihat. Gaya belajar auditori. Auditori itu lebih ke pendengaran. Dia harus dengar dulu. Tipe gaya belajar auditori. Auditori. Cirinya suka membaca sambil bersuara. Satu, pojok-pojok kesan. Dia harus ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan kayak gerak-gerak pena, dia tidak bisa dia. Itu biasanya lambat. Karnivora itu apa sih? Jadi karnivora itu adalah Kalau tidak ada gambar, hasilnya itu malas belajar. Ada yang kayak gitu? Angkat tangan. Nah, itu berarti kamu lebih ke visual. Sudah tahu cara belajar? Silakan ibu bagi kelompok 5 orang. Nama gamenya adalah Memory Recall. Ibu kasih 1 menit, kalian mengingat di satu kelompok, maju ke depan, tempel gambarnya. Cari gambarnya, tempel, tulis namanya apa. Masuk gaya belajar apa? Baris per kelompok, ganti-gantian. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ayo, sudah gambar? Sudah gambar? Sudah gambar, kaki tulisan namanya. 5. Ini tidak ada tulisannya. Yang ini ada visual, audit, kinestetik, audit. Ya, visual, kinestetik, audit, kinestetik, visual. Selamat kelompok ini, teman-teman. Yang menang kelompok dapat dari kawan-kawan. Boleh duduk? Boleh refleksi kita yang penutup. Jadi sudah tahu apa gaya belajar? Yang visual sudah tahu yang mana? Kinestetik? Yang audit? Ada yang bisa simpulkan? Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu mengenali 3 gaya belajar. 1. Gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Untuk kedepannya apakah akan diterapkan nih? Sudah tahu gaya belajarnya, berarti sudah tahu potensinya nanti. Sudah, Bu. Saya bisa menyesuaikan dengan belajar saya. Dan untuk kedepannya, saya akan mengaplikasikannya ke dalam gaya belajar saya. Potensi saya ini.